Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Sebelum kita mulai, kita sama-sama meminta kepada Allah SWT agar Allah senantiasa melindungi teman-teman kita yang ada di Sumatera, khususnya yang ada di Aceh ya, atau Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dan semoga teman-teman yang punya keluarga di daerah-daerah tersebut Allah selamatkan, dan Allah segera selesaikan, Allah hilangkan berbagai macam kemalangan ini, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan wasilah Quran yang sudah teman-teman hafalkan, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa teman-teman semua, sehingga Allah juga keluarga teman-teman semua yang ada di daerah-daerah tersebut. Baik, tema ini sangat penting agar kita menjadi pribadi yang senantiasa menjadi seorang murid. Uma ini murid teman-teman semua. Uma mungkin pada hari ini guru, tapi juga murid dalam waktu yang bersamaan. Dan kita adalah murid sepanjang usia kita. Kalau ada di antara teman-teman yang tidak jadi murid, maka alangkah meruginya kehidupan itu. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, wajib kita menjadi murid setiap saat. Harus kita belajar setiap detik. Kalau kamu bukan jadi murid, berarti kamu nggak punya guru. Berarti kamu nggak belajar dan nggak pernah belajar. Seumur hidup kita adalah murid dan juga sekaligus guru karena memberikan ilmu yang sudah kita punya. Murid dan karakter murid adalah rendah hati. Sebelum memulai bagaimana kita meletakkan posisi guru adalah cahaya ya. Seorang penuntut ilmu, dia punya karakter yang beda dengan karakter orang-orang lain. Karakter penuntut ilmu itu apa? Karakter penuntut ilmu adalah tawadu. Dia pasti rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu semakin dia belajar, semakin dia merasa bodoh, semakin dia tidak tahu apa-apa. Semakin dia belajar, semakin dia merasa ilmu Allah itu sangat luas. Dan dia begitu kerdil. Dengan begitulah para penuntut ilmu punya akhlak yang rendah hati. Beda orang yang nggak belajar. Mungkin ada rasa sombong pada dirinya, mungkin ada rasa tinggi pada dirinya, sudah merasa pintar dan sebagainya, ya karena dia bukan penuntut ilmu. Karena dia sudah merasa tahu, makanya dia nggak mau belajar. Tapi penuntut ilmu selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Makanya akan timbul rasa rendah, tawadu, rendah hati pada dirinya, karena dia tahu bahwa dia perlu ilmu dari guru-gurunya. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang mau mulai dulu tentang betapa luar biasanya seorang guru, dan teman-teman akan jadi guru, dan semua kita akan jadi guru. Guru untuk apa? Guru untuk anak-anak kita, guru untuk adik-adik kita, guru untuk keluarga kita. Apalagi kalian yang menjadi penghafal Al-Quran. Di sini teman-teman bergabung dengan ratusan para penghafal Quran. Jadi kita tuh dapat keberkahan di sini karena keberkahan dari Quran, insya Allah. Kalian semua adalah guru. Orang yang sudah belajar satu ilmu itu harus ngajarin lagi kepada yang lainnya. Karena kalau kita punya uang, uang itu harus ada sedekahnya. Sedekah orang berilmu adalah ngajar. Jadi kita semua di sini adalah guru dan murid dalam waktu yang bersamaan. Baik, kita lihat kata Rasulullah SAW, siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, para penuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman bersyukurlah pada Allah karena teman-teman dikasih semangat untuk terus menuntut ilmu dikala orang lain di luar sana hanya sibuk scroll-scroll handphone. Uma cerita sedikit sebelum Uma lanjutin tentang hadis ataupun Quran ataupun kisah-kisah para ulama bagaimana mereka menghormati guru. Karena Uma tinggal di Mesir, jadi Uma cuma bisa cerita yang ada di Mesir. Bagaimana budaya belajar di Mesir ini luar biasa, jauh dengan budaya belajar di Indonesia. Giat belajarnya orang-orang di Indonesia, jauh sekali. Uma pernah cerita bahwa betapa orang-orang di sini, Uma termasuk pribadi yang setuju sekali kalau murid itu dikasih PR ya. Karena dengan adanya PR mereka murojaah, mereka ngulang-ngulang kembali hafalan. Ilmu itu kalau nggak murojaah gimana bisa melekat? Kayak Quran teman-teman hafalan kalau nggak murojaah gimana bisa melekat? Dan kadang-kadang kita murid harus dipaksa supaya kita bisa terus belajar. Makanya adanya PR gitu. Nah di sini Mesir ini semuanya ada PR. Semua mata pelajaran setiap hari ada PR. Termasuk Quran itu setiap hari ada PR. Jadi budaya belajar itu saling berlomba-lomba gitu orang-orang untuk belajar. Kemarin Aisyah, anaknya Dr. Ahmad Hasan, Syekh Ahmad Abdul Aziz yang mengajar di Maskan Lofas di Indonesia. Bayangin, beliau itu adalah orang Mesir yang kuliah di Al-Azhar, Kairo, dan beliau mengambil jurusan kedokteran. Teman-teman tahu nggak kalau di Al-Azhar itu? Boleh jadi dokter, boleh jadi insinyur, boleh kuliah berbagai macam sekolah umum.
eh, pelajaran-pelajaran umum, tapi harus hafal 30 juz. Bagaimana orang si Aisyah ini kemarin dia mempresentasikan bagaimana cara dia belajar. Bukunya segini teman-teman, dia lebih tinggi dibandingkan dengan badannya. Buku yang harus dia pelajari ketika dia mau masuk untuk kedokteran. Tidak hanya ilmu-ilmu umum tapi ilmu-ilmu agama. Di Azhar itu ilmu umum dipelajari karena dia jurusan kedokteran, termasuk juga ilmu agama. Semuanya hadis, tafsir, fikih, semuanya dia pelajari. Jadi satu saat bisa jadi guru, satu saat bisa jadi ulama juga, satu saat bisa jadi guru agama juga gitu. Beliau memperlihatkan bukunya yang lebih tinggi dibandingkan dengan badannya sendiri, dan beliau bilang nggak bisa main-main, belajar. Hidup itu ada porsi-porsinya, ada porsi untuk ngobrol santai sama teman-teman, ada porsi untuk refreshing, porsi untuk main, tapi lebih banyak waktunya untuk belajar ataupun bekerja. Orang yang bekerja pun harus ada waktu untuk belajar. Bagaimana beliau cerita, beliau itu orang Mesir, susah bahasa Inggris, tapi beliau berjuang untuk bisa bahasa Inggris dan bahasa Latin karena kedokteran itu pakai bahasa Latin. Beliau berjuang untuk ngafalin Quran 30 juz di waktu yang bersamaan. Kita ngapain teman-teman semua? Kita ini terlalu banyak main-main gitu. Terlalu banyak main-main. Sampai Quran aja sampai hari ini 30 juz 30 aja nggak kelar untuk orang-orang di luar sana gitu. Itu kan sesuatu yang harusnya kamu malu gitu. Sampai usia segini masa juz amma aja kamu nggak bisa gitu. Itu sesuatu yang harusnya kamu tangisi dirimu sendiri. Ini untuk teman-teman yang di luar pondok ya. Kalau di pondok kan teman-teman ngafalin Quran, bersyukurlah dengan itu. Di sini juga bergabung teman-teman umum. Teman-teman cobalah tanya sama diri teman-teman semua. Kita ini orang Islam gitu. Masa sampai hari ini juz amma aja nggak hafal gitu. Itu kan sesuatu yang harusnya kita malu pada diri kita sendiri. Sudah sejauh apa sih sesama Quran? Kok segitunya saya nggak mau ngafalin Quran gitu. Segitunya saya nggak mau belajar agama. Sampai hari ini aja nggak ngerti bacaan sholat. Ada loh orang yang puluhan tahun sholat nggak ngerti bacaan sholatnya apa. Ini maknanya apa nggak tahu. Itu kan PR besar buat kita ya. Dan kita semua bisa mendapatkan ilmu itu dengan guru. Dengan adanya guru. Tadi Mas sempat mendengarkan Ustadz Arlan mengatakan, bayangin kalau kita belajar sendiri nggak bisa. Teman-teman semua nggak bisa. Dengan adanya guru semua jalan jadi lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami. Uma di kampus belajar mustalah hadis gitu ya. Belajar hadis-hadis lah. Pakai bahasa Arab nggak ngerti. Diterjemahin pakai bahasa Indonesia, pakai Google nggak ngerti juga. Kemudian akhirnya harus ada guru gitu. Guru yang benar-benar ngejelasin dari dasar seperti ini, seperti itu. Baru akhirnya paham dengan shortcut, dengan cara yang singkat, paham. Baca buku, banyak buku nggak ngerti juga gitu. Lihat bagaimana luar biasanya jasa seorang guru membuat kita lebih cepat sekali dalam memahami ilmu. Maka untuk para penuntut ilmu, tadi Rasul katakan siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju ke syurga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama masih ada generasi pertama sehingga dia mengajar ke generasi berikutnya. Maka jika wafat generasi pertama sebelum mengajarkan ilmu atau belajar generasi sesudahnya, niscaya binasalah manusia. Jadi ilmu kan turun-menurun kan teman-teman semua. Ilmu kita nggak bisa dapat dari buku aja, nggak bisa. Kalau kita bilang, oh bisa baca di Google, nggak bisa. Khususnya ilmu-ilmu agama itu harus dengan guru. Ya, makanya kita bilang bersanad gitu ya, guru turun-temurun, turun-temurun. Maka kata Salman Al-Farisi, kalau ada guru pertama belum sempat mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya, maka binasalah manusia. Ya, atau Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi juga berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu, jika tidak ingin melihat para ulama wafat, para orang-orang berilmu ini wafat, sedangkan orang jahil tidak belajar, maka belajarlah kalian sebelum diangkatnya ilmu. Sebelum ulama-ulama atau sebelum guru-guru itu nggak ada, kejar ilmu itu luar biasa teman-teman semua. Karena sesungguhnya diangkatnya ilmu adalah wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang yang berilmu ini. Jadi minta sama Allah untuk punya semangat untuk terus menuntut ilmu. Karena semakin kita belajar, semakin kita paham kita ini kardilan nggak tahu apa-apa. Ya, kalau tadi Ustadz Arlan mengatakan, ulama ini untuk bisa nulis buku tuh butuh puluhan tahun. Kita cukup loh. Ngelihat bukunya itu jadi shortcut dan kemudian tinggal belajar sama ustadz-ustadz yang memahami buku tersebut. Kita dapat ilmu dengan begitu mudah. Apa kata salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang dilahirkan sebagai ulama. Kenapa? Maksudnya apa? Ilmu itu diperoleh dengan belajar mati-matian, belajar sungguh-sungguh. Belajar mati-matian. Ilmu itu bukan orang lahir tiba-tiba jadi ulama, enggak. Orang jadi ulama itu, orang jadi guru itu, ya. Itu belajar dengan luar biasa. Belajar dengan luar biasa. Semalam di rumah Uma kedatangan guru-guru yang dapat beasiswa ya, guru-guru bahasa Arab dari Indonesia. Sekitar 10-15 orang lah. Bagaimana Uma sangat menghormati guru-guru itu, Masya Allah. Guru-guru bahasa Arab.
Guru bahasa Arab mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak sehingga anak-anak paham bacaan sholat mereka, paham doa-doa yang mereka bacakan. Bagaimana menaruh guru itu di atas kepala Umar itu luar biasa. Walaupun guru itu nggak ngajarin Umar ya, tapi profesi guru itu, bayangin tanpa guru gelap sekali hidup kita. Orang linglung, kemana-mana linglung. Jadi ketika kamu bertemu dengan guru, teman-teman semua, walaupun nggak ngajarin kamu, apalagi ngajarin kita ya, walaupun nggak ngajarin kamu tuh taruh di atas kepala kamu. Artinya dia orang yang memberikan cahaya supaya kita nggak linglung, nggak tabrakan gitu karena kegelapan. Dia adalah sumber cahaya. Ya, ada seorang ulama berkata, apabila ada seseorang ya yang solih bertemu dengan orang yang lebih alim, lebih berilmu dibandingkan dengan dirinya, maka bagi dia hari itu adalah hari keberuntungan. Kalau kita ketemu orang yang lebih alim, yang lebih berilmu, itu hari keberuntungan buat kita. Disitulah kita bisa bertanya, disitulah kita bisa belajar. Dan apabila bertemu dengan orang yang ingin belajar, dia lebih tinggi ilmunya. Ya, si fulan ini ketika ketemu sama orang yang lebih tinggi ilmunya, itu hari keberuntungan. Kenapa? Karena di hari itu kita bisa belajar, kita bisa bertanya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang keilmuannya lebih rendah dibandingkan dengan kita, itu juga hari yang beruntung. Kenapa? Karena kita bisa mengajarkan ilmu kita. Ya, kita bermanfaat jadi orang, kita ajarkan ilmu itu kepada murid-murid kita. Namun apabila kita bertemu dengan orang yang sama ilmunya dengan kita, itulah waktu di mana kita muzakarah bersama atau saling mengingat bersama, saling belajar bersama gitu. Jadi semuanya beruntung. Ketemu sama orang di atas, waktunya untuk banyak tanya, waktunya untuk belajar sungguh-sungguh. Ketemu sama orang yang keilmuannya lebih di bawah, waktunya untuk mengajar. Ilmumu kekal kalau kamu mengajar. Ketemu dengan orang yang setara, waktunya untuk mengingat kembali ilmu tersebut. Saling mengingat kembali ilmu tersebut. Lihat, semua kehidupan kita bermanfaat. Gak ada waktu untuk gosip, gak ada waktu untuk ngomongin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Gak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Gak ada waktu, teman-teman semua. Gak ada waktu. Saking kita sibuk dengan ilmu ini belum kita pelajari, Quran ini belum kita hafal, gak ada waktu untuk ngurusin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Ya, para sahabat-sahabat dan juga para tabi'in itu selalu mendorong para ulama atau orang-orang berilmu atau mendorong orang-orang lain untuk tidak berpisah dengan para ulama. Ya, para sahabat dan para tabi'in itu selalu mendorong agar manusia-manusia ini tidak pernah berpisah dengan para ulama, tidak pernah berpisah dengan orang-orang cerdas, orang-orang berilmu. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah, salah seorang sahabat Nabi? Abu Hanifah, ya maaf, Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata, Imam Abu Hanifah mengatakan, duduklah bersama dengan orang besar dalam ilmu. Duduklah bersama dengan orang besar dalam ilmu. Bertemanlah dengan para ulama dan bergabunglah dengan orang-orang bijak. Ya, duduklah bersama dengan orang-orang berilmu. Cari siapa orang berilmu itu. Bertemanlah kamu dengan orang-orang alim, orang-orang berilmu. Bergabunglah kamu dengan orang-orang yang bijak. Maka itu akan membentuk karaktermu juga, teman-teman semua. Membentuk karaktermu jadi karakter orang-orang yang kamu nggak akan sibuk dengan hal-hal yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya gitu. Perdebatan yang gak ada manfaat, yang ngurusin urusan orang lain, gosip, ghibah yang kamu gak tahu kebenarannya seperti apa. Kita jauh dari hal-hal kayak gitu. Dan kita gak mau jadi orang-orang seperti itu. Rugi waktu kita, 24 jam rugi. 24 jam itu bisa ngafalin Quran berapa lembar gitu. Sementara kamu sibuk scroll handphone, terus kamu sibuk bikin video yang kamu ngomong-ngomongin orang lain, buat apa teman-teman semua? Gak ada gunanya. Ya, Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi juga berkata, di antara tanda berilmunya seorang laki-laki adalah berjalan, masuk, dan keluar bersama dengan orang-orang alim atau dengan para ulama. Di antara berilmunya seseorang, kalau kamu pengen tahu kamu itu berilmu atau enggak, kamu berjalan, masuk, keluarmu itu bersama dengan orang yang berilmu juga, bersama dengan para ulama. Luqmanul Hakim, tahu Luqmanul Hakim? Orang yang namanya diabadikan dalam satu surah di dalam Al-Quran, surah ketiga satu, surah Luqman, orang yang bijaksana. Apa kata Luqmanul Hakim? Sabarlah terhadap orang yang berada di atasmu dalam bidang ilmu. Atau sabarlah kamu terhadap guru-gurumu dan terhadap orang-orang yang di bawahmu, terhadap murid-muridmu. Sesungguhnya yang bisa menyusul para ulama hanyalah orang yang sabar dan selalu bersama mereka serta mengambil dari ilmu mereka dalam kesantunan. Sabar kamu terhadap guru-gurumu. Namanya orang menuntut ilmu, nggak ada hari ini belajar langsung besok langsung bisa, nggak bisa teman-teman semua. Ilmu itu harus diperoleh dengan sabar. Maka sabarlah kamu ketika belajar bersama gurumu, sabarlah kamu ketika mengajar untuk murid-muridmu. Dan kemudian Luqmanul Hakim mengatakan sesungguhnya orang yang berada dalam lingkaran ilmu itu adalah orang-orang yang senantiasa penuh kesantunan. Dia punya karakter yang santun. Kenapa? Karena dia hidupnya bersama ilmu. Jadi gampang sekali melihat seseorang. Orang yang santun dan orang yang tidak santun. Orang yang santun biasanya adalah para penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu dalam satu waktu dia rasa rendah.
karena dia ngerasa bodoh nggak tahu apa-apa. Makanya dia santun pada gurunya dan dia ngerasa tawadu bersama dengan murid-muridnya karena dia tahu bahwa aku dulu pernah di posisimu wahai para murid dan bagaimana aku begitu berjuang untuk mendapatkan ilmu itu. Sekarang saatnya aku memudahkan kamu untuk juga menuntut ilmu. Begitu aja hidup kita, teman-teman semua. Apapun profesimu pedagang kayak apa kayak, tetap kita ini adalah seorang penuntut ilmu, ya. Baik, berikutnya teman-teman semua, ada orang-orang saleh mengatakan di antara musibah terbesar adalah berguru pada kitab-kitab saja, berguru pada lembaran-lembaran kertas, berguru pada Google saja kalau di zaman sekarang, ya. Kenapa? Karena khawatir nanti bisa salah paham atau salah mengerti, sehingga kita perlu yang namanya guru. Kita belajar dengan buku, khawatir kita tidak bisa paham untuk selama-lamanya, maka perlu guru. Cari guru, teman-teman semua. Sekarang mudah untuk cari guru di mana-mana, kamu bisa online belajar dengan guru-guru ahli, silahkan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang guru. Nggak termasuk golongan kami. 3 golongan itu. Kamu harus betul-betul berlaku baik dengannya. Teman-teman harus berlaku baik dengannya. Siapa? Orang tua, anak-anak, dan juga para guru. 3 orang ini kamu harus muliakan, teman-teman semua, dalam kehidupanmu. Nah, sekarang yang ingin membahas berikutnya, kalau begitu adab kita sebagai murid kepada seorang guru itu seperti apa? Mengingat luar biasanya kita yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi paham. Teman-teman tahu nggak rasanya? Kalau kita dapat satu ilmu kayak ada rasa kita dapat harta karun gitu. Iya nggak sih? Kita dapat harta karun, ya Allah, yang ini saya nggak ngerti, yang ini saya nggak tahu. Saya belum paham tentang tauhid misalnya. Saya belum, makanya di Maskal Nufas ada kelas-kelas tauhid. Ikuti tauhid. Tauhid itu sumber kehidupan kita itu. Dasar kehidupan kita. Nanti seluruh anak maskan, sekarang Uma lagi menyusun kitab, guru Syekh Azhar ini lagi menyusun kitab yang sederhana, paling sederhana. Ya, untuk anak-anak Maskal Nufas yang belajar 1 tahun di Maskal Nufas. Karena kalau anak-anak yang PDQ, pengkaderan Dai Quran 2 tahun, sudah ada kitab tauhidnya sendiri. Tapi untuk anak-anak yang 1 tahun, kita lagi susun buku yang sederhana. Nanti benar-benar kita bisa buat daurahnya juga sederhana dari awal sampai akhir tentang tauhid. Kita sering dengar tauhid, tapi kita nggak tahu tauhidnya apa sih, kayak gimana sih maksudnya. Tauhid aja kita belum paham misalnya, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan ketika kita belajar kita merasa ya Allah, kemana aja saya selama ini, saya baru tahu ilmu-ilmu dasar aja kita belum menguasai misalnya. Ya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa istiqamah dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Baik, sekarang kita akan bahas adab-adab seorang murid pada gurunya. Pertama, ya, mengambil ilmu dari guru yang berilmu, yang berakidah lurus dan berakhlak yang mulia. Kenapa? Guru itu sangat penting karena berpengaruh dalam keyakinanmu, berpengaruh dalam akhlakmu, berpengaruh dalam tingkah laku murid, berpengaruh pada tingkah laku kita. Bedanya guru dengan Google, teman-teman semua. Google memberikan informasi, iya, tapi tidak mengajarkan akhlak, nggak mengajarkan adab, ya kan? Tapi seorang guru itu sangat penting. Maka kamu pilih guru yang berilmu, yang berakhlak lurus, yang berakidah lurus, yang berakhlak mulia. Pilih guru, ya. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Seorang ulama tabi'in namanya Muhammad Ibn Sirin mengatakan hal begitu. Artinya jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang sembarang, kecuali yang kamu yakin menjadi tempatmu untuk mengambil ilmu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu hormati dan muliakan guru-gurumu itu. Guru itu layaknya orang tua yang kamu hormati, yang kamu muliakan. Kenapa? Karena dengannya kamu jadi paham sesuatu yang kamu belum paham sebelumnya. Ya, nanti Uma akan ceritakan bagaimana para sahabat-sahabat berperilaku pada guru-gurunya. Terus kita lihat bagaimana adab kita dengan guru-guru kita, teman-teman semua. Kalau kita lihat para sahabat-sahabat Nabi, itu adalah contoh dari penuntut ilmu yang beradab, memuliakan gurunya. Seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saat kami duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Rasul datang, burung itu di atas burung, di kepalanya ada burung, kan nggak bergerak. Kalau bergerak, burungnya pergi. Artinya begitu tenang dan khusyuknya. Tidak ada satu pun dari kami yang berbicara. Sedemikianlah mereka menghormati guru. Makanya ilmu itu berkah untuknya. Ya. Juga
teman-teman tahu kisah yang masyhur yang sangat terkenal ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu mufasir Quran ya, mufasir Quran kita gitu. Dan Ibnu Abbas dan ahli bait seorang Ibnu Abbas dan juga ada seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit ya. Ibnu Abbas beliau adalah seorang sahabat yang alim, beliau juga seorang ahli baitnya Nabi Muhammad SAW itu pernah menuntun kendaraannya Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit kan gak enak, kamu ini keluarganya Nabi, kenapa kamu tuntun kuda saya gitu. Kemudian Zaid bin Sabit turun, kemudian ingin mencium tangannya, jangan gitu, kamu adalah guru saya, kamu tuh guru saya gitu. Begitulah kami diajarkan untuk menghormati guru gitu, kata Ibnu Abbas kepada Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit turun dari kudanya, cium tangan Ibnu Abbas, kata Zaid bin Sabit, enggak, inilah kami diajarkan bagaimana caranya menghormati keluarga Nabi gitu. Jadi semuanya saling menghormati, indah sekali, hidup ini indah sekali ya. Kalau saling santun, saling menghormati satu sama lain, ya. Kata Ibnu Abbas, tidak seperti inilah kami diperintahkan untuk memuliakan para ulama-ulama kami gitu. Begitu teman-teman semua, masya Allah. Ya, betapa indahnya sifat atau sikap seorang guru pada murid dan murid pada guru. Orang yang hidup dalam wilayah menuntut ilmu tuh indah sekali. Dan seakan-akan semua problem kehidupan tuh terasa ringan sekali. Karena kamu fokus dengan ilmu-ilmu mu gitu. Akhlaknya Imam Syafi'i, tahu nggak teman-teman semua kepada gurunya? Kata Imam Syafi'i apa? Dulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik, depan guruku, dengan sangat lembut karena segan padanya, supaya dia tidak mendengarkannya. Balik-balikan kertas lembut gitu, kalau mau nulis lembut gitu. Khawatir kesegan pada seorang guru. Jadi akhlak yang nomor 2 yang harus kita miliki pada seorang guru, menghormati dan memuliakan guru. Kemudian yang ketiga, rendah hati, sopan sama guru. Rendah hati. Penuntut ilmu itu tawadu, katakan rendah hati. Dia nggak sombong sama gurunya yang telah berjasa begitu besar dalam mengajarkan ilmu dan akhlak kepadanya. Sebab rendah hatimu itu, sikap rendah hatimu itu merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Ada seorang penyair berkata, ilmu itu tidak mungkin didapatkan, ilmu itu tidak mungkin mencapai seseorang yang sombong. Sebagaimana air tidak mungkin meluncur ke tempat yang lebih tinggi gitu. Enggak. Ilmu itu nggak mungkin mencapai seseorang yang sombong. Jadi penuntut ilmu nggak mungkin karakternya sombong. Ketika teman-teman lihat orang di luar yang sombongnya setengah mati misalnya, nggak ada itu karakter itu di para penuntut ilmu. Air itu nggak mungkin meluncur ke tempat yang tinggi, nggak mungkin. Gitu ya. Jadi tawaduklah, kata Umar bin Khattab, tawaduklah kalian kepada orang-orang yang mengajari kalian. Ya. Yang keempat, apalagi yang harus kita miliki sebagai seorang murid kepada guru? Menjaga adab di majelis ilmu. Kita kan ikut kajian-kajian di majelis ilmu, miliki adab. Majelis ilmu itu taman-taman surga, teman-teman semua. Punya adab di situ. Maka kata Nabi apa? Kalau kalian melewati taman surga majelis ilmu, dan kemudian berhentilah di situ. Kemudian para sahabat tanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, taman surga itu adalah majelis ilmu. Halaqah dzikir, majelis-majelis ilmu. Jadi kalau kalian melewati majelis ilmu, melewati taman-taman surga, berhenti. Apa itu taman surga? Majelis ilmu. Majelis ilmu, ya. Begitulah teman-teman semua. Berikutnya yang kelima, adab kita sebagai seorang guru yang telah berjasa begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sabar atas sifat kasar atau ketegasannya seorang guru. Sabar. Uma pernah belajar Quran ya dengan seorang syekh. Orang Arab itu kan lebih tegas dibanding orang Indonesia ya. Orang Indonesia kan santun-santun, lembut-lembut. Orang Arab ini suka agak keras gitu. Jadi kadang-kadang suka kalau salah baca tuh tiba-tiba beliau langsung nepuk meja, duk gitu, nepuk meja gitu. Kaget lagi gitu. Ya, tapi bersabarlah dengan sifat ketegasan dari seorang guru. Teman-teman lihat suratul Kahf ayat 28. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada dan seterusnya. Bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu dan seterusnya ya. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya dan seterusnya. Bersabarlah kamu. Wasbir.
nafsak, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan senja hari. Artinya apa? Sabar sama guru. Guru itu lagi transfer ilmunya sama kamu. Sabar atas sikap tegasnya seorang guru. Suratul Kahf ayat 28 mengajarkan kita tentang sabar bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari. Ya, bersabarlah. Imam Syafi'i berkata, bersabarlah terhadap kerasnya seorang guru, bersabarlah terhadap tegasnya seorang guru. Kenapa? Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena kamu memusuhi guru. Gagalnya mempelajari ilmu karena kamu memusuhi guru. Penyair berkata apa? Barang siapa yang tidak tahan merasakan apa tentang ketegasan dari seorang guru tersebut, maka sepanjang hidupnya dia tetap dalam kebodohan. Dan barang siapa yang sabar dalam menghadapi gurunya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nggak ada ilmu sulap hari ini belajar langsung bisa. Teman-teman bisa baca Quran dengan seindah dan sebagus ini. Nggak ada dalam satu malam. Kalau ada yang tanya gimana ya cara baca Quran sebagus itu, ya karena kamu belum banyak bacanya, makanya terbata-bata. Kenapa dia bisa lancar banget bacanya? Karena dia udah banyak bacanya, makanya dia fasih. Gitu. Yang keenam, teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan? Materi ini nggak cuma untuk murid berusia belasan tahun, 20 tahun, nggak. Materi ini berlaku untuk semua para penuntut ilmu berapapun usiamu, teman-teman semua. Uma katakan di Azhar itu kalau kalian tanya, berapa umur orang tertua yang belajar? 90 tahun. S1. Umur 90 tahun masih belajar. Terus kata guru Uma, waktu ngajar di kelas, tiba-tiba ada satu hari dia nggak pernah datang lagi selama-lamanya. Saya pikir mungkin dia udah kembali kepada Allah, kata guru Uma gitu. Tapi ada murid yang masih terus bersemangat belajar. Mungkin secara pengalaman hidup lebih banyak, tapi beliau tetap santun bersama dengan guru-gurunya, Masya Allah. Yang keenam, apa yang harus kita lakukan? Selalu mendoakan dengan kebaikan. Termasuk orang yang paling berjasa dalam hidup kita kan adalah guru ya teman-teman semua. Sehingga kita dianjurkan untuk membalas kebaikan beliau dengan semampu kita dengan terus mendoakannya. Apa kata Nabi? Apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Kalau kamu nggak bisa balas, maka doakanlah dia sehingga kamu memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Kita nggak bisa balas jasa guru-guru kita, teman-teman semua. Maka doakan dia setiap saat. Ya, dikatakan hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang waktu, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, menunaikan haknya apabila dia telah wafat. Sekarang mau bahas terakhir nih teman-teman semua tentang kisah orang-orang soleh, kisah para ulama, kisah para sahabat-sahabat, bagaimana mereka memuliakan guru. Tadi Uma sudah cerita tentang kisah Ibnu Abbas yang dijuluki penterjemah Al-Quran ya, menghormati gurunya Zaid bin Sabit. Ya, tadi Uma sudah cerita bagaimana Ibnu Abbas ini menghormati gurunya. Gurunya juga nggak enak hati karena ini ahlu bait gitu, keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tapi Ibnu Abbas memegang tunggangannya, tali tunggangannya sang guru. Dan mengatakan, sudahlah ini memang cara kami para murid untuk menghormati para guru. Imam Syafi'i, teman-teman semua, tadi Uma katakan bagaimana beliau membuka lembaran kertasnya pelan-pelan agar gak menimbulkan suara yang mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Ada satu kisah menarik tentang Imam Syafi'i. Ini menarik, teman-teman harus dengar ini sungguh-sungguh. Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk seorang laki-laki tua di tengah jalan. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i ini akhirnya mengatakan, Imam, kenapa kamu mencium tangan orang itu? Kenapa kamu memeluk laki tua itu yang kamu nggak kenal di tengah jalan ini? Padahal kan banyak ulama-ulama besar yang kamu bisa melakukan itu. Kamu cium dia, kamu cium tangannya, kamu peluk dia. Kenapa kamu tiba-tiba cium tangan dan kamu peluk laki-laki tua di tengah jalan ini? Coba lihat jawaban Imam Syafi'i, teman-teman semua. Dia adalah salah seorang guruku. Dia aku muliakan karena pernah satu hari aku bertanya kepadanya, wahai Bapak, bagaimana sih cara mengetahui anjing yang sudah dewasa itu? Lalu Bapak itu menjawab, untuk mengetahuinya adalah dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak buang air atau tidak. Dan kalau dia mengangkat kakinya, ketahuilah bahwa anjing itu telah dewasa. Begitu kata Bapak itu. Itu ilmu yang Imam Syafi'i nggak tahu tentang bagaimana membedakan anjing dewasa dengan anjing yang belum dewasa. Bagi Imam Syafi'i itu ilmu berharga, dia nggak tahu mengenai hal itu, beliau nggak tahu tentang hal itu. Dan Bapak ini mengajarkan ilmu itu kepadanya. Sampai-sampai ketika ketemu di jalan, Imam Syafi'i menghormatinya, memeluknya, menciumnya. Bayangkan, hanya ilmu yang satu itu. Begitu luar biasanya Imam Syafi'i memperhatikan dan memuliakan gurunya. Pembelajaran tadi kan kesannya remeh, temeh, nggak ada artinya gitu. Tidak membuat bukan ilmu yang besar gitu. Tapi itu nggak membuat seorang Imam Syafi'i itu melupakan atau meremehkan jasa dari guru itu. Imam Syafi'i tetap memuliakan guru tersebut, sama memuliakan guru dengan guru-gurunya yang lain. Artinya apa? Kalau Imam Syafi'i aja dengan satu ilmu sebegitunya menghormati guru,
Lalu gimana dengan kita yang selama ini guru ngajarin kita semua pelajaran gitu. Makanya ada yang kemarin namanya Hari Guru. Hari Guru tuh hari setiap hari harusnya gitu. Tapi Hari Guru adalah hari kamu memuliakan guru-gurumu dan berterima kasih kepada guru-gurumu yang telah memberikan ilmu padamu gitu. Walau cuma sedikit, tapi ada perubahan pada dirimu. Begitu ya teman-teman semua ya. Atau kisah lain mau cerita tentang Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Murid dari Imam Abu Hanifah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf? Abu Yusuf itu selalu mendoakan Imam Abu Hanifah dalam sholatnya, selalu mendoakan, bahkan sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Karena jasa gurunya yang begitu besar kepadanya. Hal ini, mendoakan ini termasuk adalah cerminan rasa hormat dan rasa bersyukur pada gurunya. Atau kisah lain, kisah Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau memuliakan gurunya dengan terus mendoakan gurunya selama 30 tahun, memohonkan ampunan untuk gurunya terus-menerus. Atau Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang pemimpin ya, memerintahkan anaknya itu untuk membasuh kaki gurunya sebagai bentuk penghormatan. Atau kisah terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagi teman-teman ikhwan yang mau sholat Jumat, silakan sholat Jumat. Ini terakhir sudah selesai ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata apa? Aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walau satu huruf. Aku pasrah kepadanya. Entah aku mau dijual, aku mau dimerdekakan, atau aku tetap menjadi seorang hamba, kata beliau. Apa maksud dari perkataan beliau? Perkataan ini menunjukkan bentuk memuliakan dan pengabdian yang tinggi pada siapapun yang pernah mengajar kita, walau hanya satu huruf. Bahkan beliau memberikan ibarat hubungan guru dengan murid itu seperti tuan dan budak gitu, senantiasa siap menjalankan titah dari gurunya. Jadi begitulah teman-teman semua, hari ini adalah pembelajaran mengenai akhlak ya. Bagaimana kadang-kadang kita lupa untuk berbuat baik pada guru-guru. Ingat dulu guru-guru SD kah, guru-guru yang pertama kali ngajarin kamu Al-Fatihah, kayak guru-guru yang pertama kali ngajarin kamu Iqra, kayak sampai sekarang. Kamu bisa seperti sekarang karena pondasi yang ditanam oleh guru-gurumu sejak awal. Jadi supaya ilmu itu berkah ada pada dirimu teman-teman semua, jadilah pribadi-pribadi yang santun itu, jadilah pribadi-pribadi yang terus merasa haus dengan ilmu dan merasa perlu dengan ilmu. Kisah penutup dari Uma dulu tinggal di Batam, Kepulauan Riau, masa kecil. Uma pernah bilang begini sama Allah, ya Allah, susah banget ya cari guru di daerah ini. Dulu waktu Uma masih kecil kan guru agama nggak ada ya, susah gitu. Di kampung tuh susah loh. Kata siapa di kampung, mungkin sekarang banyak gitu, tapi dulu tuh susah gitu. Gimana ya, saya mau belajar Quran, tapi siapa gitu, siapa yang bisa ngajarin saya? Saya mau belajar Quran dengan benar, saya mau belajar Quran sanad tuh nggak ada gurunya, di mana gurunya gitu. Sampai Uma di Jakarta, kemudian akhirnya buat masker hufaz masih kesusahan gitu. Saya mau Quran bersanad itu di mana? Oh gurunya ada di Mesir sana, gurunya ada di Arab sana. Saya nggak bisa bahasa Arab pada saat itu. Gimana? Saya nggak punya akses gimana gitu. Susah banget gitu. Kita mau belajar tapi nggak punya guru tuh susah. Maka ketika kamu diberikan guru teman-teman semua itu harta berharga yang kamu harus bersyukur kepada Allah karena kamu dikasih kesempatan untuk bisa mengambil ilmu dari para guru-guru kita. Ingat tadi mau bilang baca buku itu nggak bisa, nggak ngerti kita. Makanya kita harus punya guru. Maka dengan kamu menghormati, memuliakan guru-gurumu, dengan kamu mendoakan guru-gurumu, kita tahu ya, kita semua tahu, oh kita harus hormat sama guru. Tapi hari ini Uma ingin teman-teman mendalami dan menghayati lagi, betapa muliakanlah para guru-guru itu. Guru yang mengajarimu atau guru yang nggak mengajarimu. Mereka orang-orang yang luar biasa, memberikan, mendedikasikan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya untuk murid-muridnya. Kan nggak mungkin guru menolak ketika ada murid yang mengatakan, aku nggak punya duit, tapi aku mau belajar. Kan nggak mungkin kita tolak, ya kan? Maka guru dengan penuh rasa kasih sayangnya, kepeduliannya, dia berkorban untuk, ayo kita belajar sama-sama. Kita belajar bareng-bareng. Jadi hormatilah guru-gurumu, mudah-mudahan itu jadi keberkahan ilmu untuk kita teman-teman semua, dan senantiasa punya hati yang rendah hati, supaya kita tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Dan kau semakin hari semakin bodoh karena kau belajar. Karena kau menyadari kau bukan siapa-siapa. Ilmu terlalu luas, ilmu Allah terlalu banyak, dan engkau bukan siapa-siapa. Maka dengan begitu, ilmumu akan terus bertambah. Ya, teruslah berada di tempat yang kau paling bodoh di tempat itu. Supaya engkau bisa terus berkembang. Kalau kau merasa di tempat itu kau sudah jadi orang yang paling pintar, pindah ke tempat yang lainnya. Yang kau merasa bodoh di ruangan itu, di tempat itu. Supaya engkau terus berkembang. Supaya engkau terus belajar. Begitu teman-teman semua, alhamdulillah. Uma mohon izin teman-teman berikan komen di grup chat ini. Teman-teman mau temanya tentang apa?
supaya kita bisa bahas tentang tematik ya, tematik. Kita bahas tematik setiap pekannya. Teman-teman tulis di forum chat, nanti Uma akan lihat teman-teman mau tema tentang apa, nanti akan kita bahas di Jumat-Jumat berikutnya insya Allah. Baik, sekian dari Uma, teman-teman semua. Untuk para murid, kadang-kadang kita belajar kita ngantuk, ya. Uma lihat ada beberapa yang ngantuk gitu ya. Kadang-kadang kita ngantuk. Uh, tapi Uma berharap ya karena susah lagi online kayak gini ya. Tapi Uma berharap mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, untuk teman-teman umum yang bergabung. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Quran dari para ahlul Quran ini insya Allah.